Mamak dan bapak sudah pergi ke apotik setelah selesai makan malam. Mereka pergi berdua dengan tampilan yang cukup rapi. Membuat Luhut hanya bisa menggelengkan kepala saja. Semakin tua, kedua orang tuanya semakin terlihat seperti anak remaja yang sedang dilanda cinta. Sungguh membuat kesal Luhut. Namun, ia sadar bahwa dirinya dan Naina juga sama bucin seperti orang tuanya. Ngomong-ngomong soal Naina, kira-kira kemana wanita cantik kembang desa itu perginya? Sebab sudah hampir 2 hari Luhut tidak bertemu dengan Naina. Bahkan pujaan hatinya itu tidak mengantar makanan untuknya. Komunikasi mereka tetap berjalan normal seperti biasanya. Hanya saja Naina seolah menutup diri untuk bertemu dengan Luhut. Saat ditanya kenapa, ternyata Naina lagi sakit setelah pergi berbelanja di pasar. Sementara itu, Uli dengan tangan sedikit gemetar, Uli membuka pintu kamar tamu. Dan memang sejak tadi Uli berkutat dengan pikirannya. Dia harus mengaku salah dan minta maaf pada Arya. Saat pintu sukses terbuka, hal pertama yang dilakukan Uli adalah melihat sisi kanan kiri dulu. Dia harus memastikan kalau tidak ada orang yang melihatnya masuk ke kamarnya sendiri nanti. Uli merasa bahwa posisinya aman karena tidak ada satupun orang yang terlihat, terutama Luhut. Ruang keluarga juga kosong. Dengan jurus langkah 1000 bayangan, akhirnya Uli berhasil mencapai pintu kamarnya sendiri. Namun, saat ia akan memutar gagang pintu, tiba-tiba Uli mendengar suara seorang pria. "Minta maaflah yang tulus, jangan cuma hanya akting saja. Aku mengenalmu lebih dari siapapun. Aku tahu kapan kamu akan tertawa dan kapan kamu akan menangis. Aku tahu mana yang tulus dan mana yang tidak." Kalimat-kalimat yang keluar dari mulut seorang pria yang bisa dipastikan bahwa itu adalah Luhut, tertangkap sempurna oleh indera pendengaran Uli. Membuat wanita itu membeku di tempatnya. Bahkan mata Uli hanya mampu memandang tangannya yang menggenggam kenop pintu. "Berdiri mematung seperti itu tidak akan membuatmu mendapatkan maaf," kata Luhut sekali lagi. Uli memejamkan matanya, menghirup udara banyak-banyak kemudian membuangnya. Dengan gerakan cepat wanita itu membalik badannya, berharap bisa menemukan si pemilik suara yang sudah mengganggu konsentrasinya. "Di mana kau?" tanya Uli dengan lantang. "Untuk apa mencari abangmu ini? Sebaiknya cepat selesaikan urusanmu dengan suamimu sebelum apa yang kamu takutkan akan jadi kenyataan nantinya. Dasar abang usil dengan urusan orang," maki Uli. Menunggu beberapa detik tapi tidak ada balasan. Tentu saja hal itu membuat Uli yakin bahwa abangnya sudah pergi. Uli memutar tubuhnya kembali menghadap pintu, menghirup udara banyak-banyak sebelum memutar gagang pintu. Akhirnya, pintu itu terbuka juga. Hal pertama yang dilihat Uli adalah Arya yang sedang duduk bersandar di kepala tempat tidur sambil menggenggam ponsel. "Bang!" panggil Uli pelan. Hening. Tidak ada jawaban, tidak ada lirikan mata dan tidak ada pergerakan dari Arya. Suaminya itu masih fokus dengan apa yang ia lakukan. Membuat Uli hanya bisa berdiri pasrah di depan pintu. Ingin sekali rasanya mundur tapi tidak mungkin karena Uli sudah terlanjur masuk ke dalam sangkar harimau ini. "Bang!" panggil Uli sekali lagi. Arya menolehkan kepalanya, menatap Uli dari atas sampai bawah. Kemudian pria itu kembali dengan kesibukannya. Membuat Uli merasa benar-benar ingin menyerah. Seumur hidupnya dia belum pernah merayu atau membujuk laki-laki. Namun, kali ini dia harus merendahkan diri demi mendapatkan hati suaminya. "Aku memang salah. Aku harus minta maaf. Ayo, Uli, kamu pasti bisa. Tidak apa merendahkan diri pada suami sendiri asal jangan pada pria lain yang tidak memiliki hak terhadap dirimu."
Aku pasti bisa. Aku harus bisa. Bukankah permasalahan apapun akan selesai jika dibicarakan dengan kepala dingin dan saling meminta maaf? Aku harus minta maaf. Kalau tidak bisa-bisa aku akan jadi, pikir Uli. Mau apa? Tanya Arya. Ucapan itu memecah keheningan di antara mereka. Padahal sejak tadi Uli tidak merasakan keheningan. Dia sangat sibuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua akan baik-baik saja. Mengingat bahwa Uli sangat takut menjadi janda. Jadi wajar saja jika dia mencoba untuk menyemangati dirinya sendiri. Aku? Ucap Uli terbata-bata, bahkan dia tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Di dalam pikiran Uli, yang dia perbuat tadi siang adalah sebuah kesalahan besar. Mungkin saja tidak akan mendapat maaf dari Arya, atau lebih parahnya lagi Arya akan menceraikannya. Cerai adalah hal yang paling ia takuti. Padahal hal itu mungkin saja tidak akan pernah terjadi. Sifat Uli sepertinya benar-benar harus dirubah. Duduklah dulu, kata Arya, memerintahkan istrinya. Tanpa banyak bicara Uli menurut. Dia duduk tepat di sebelah Arya, di sisi kiri tempat tidur yang masih kosong. Setelah melihat Uli duduk di sampingnya, Arya memandang wanita itu sekilas. Uli menundukkan pandangan dengan jari jemari yang saling bertautan. Arya memilih diam. Dia ingin Uli memanggilnya lebih dulu seperti tadi, baru ia akan bicara. Bang, panggil Uli setelah beberapa saat. Sungguh sangat sesuai dengan keinginan Arya. Kedua sudut bibir Arya terlihat terangkat meski samar. Aku kecewa, aku marah padamu. Kuharap ini adalah hal pertama dan terakhir yang kamu lakukan padaku saat di ruang makan. Kalau ada sesuatu yang mengganjal di hatimu, silahkan tunggu aku sampai selesai makan. Kita bicarakan hanya berdua saja, ingat-ingat ya, hanya berdua.